Ya, ya, ya. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses mau urusan. Amin, amin ya. Ya, harus begitu ya. Amin. Pada video ini akan dibahas tentang sourcing dalam hubungan kerja. Ya, dalam hal ini adalah hak dan kewajiban pengusaha. Jadi hak dan kewajiban pengusaha dalam sourcing dalam hubungan kerja. Ya, judulnya adalah itu. Nah, tentang sourcing ada dua macam di dalam hubungan kerja, yaitu sourcing yang terkait dengan proses PHK, jadi PHK-nya belum putus, masih dalam proses, dan jenis yang lain adalah sourcing sebagai tindakan pengusaha atas pekerja yang bermasalah atau melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi ada dua macam sourcing ya tadi ya. Satunya PHK, terkait dengan PHK, satunya adalah yang tidak dengan terkait dengan PHK, tapi terkait dengan pelanggaran pekerja. Baik, oke. Itulah inti dari yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, sourcing ya ini ditegaskan di sini. Sourcing dalam hubungan kerja dalam hal ini akan dibahas tentang hak dan kewajiban pengusaha ketika melakukan sourcing. Nah, dua macam tadi ya, diulang lagi di sini, sourcing terkait dengan proses PHK. Ini diatur secara tegas dan jelas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, nah, adapun yang lain, jenis lain adalah sourcing yang terkait dengan tindakan pengusaha atas pekerjaan bermasalah ya, melakukan pelanggaran, dan itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Oke, oke ya. Kita eh, lanjutkan ya. Ya. Kemudian perlu kita jelaskan tentang pengertian umum mengenai mengenai sourcing. Pengertian umum tentang sourcing, mengenai sourcing. Ya, oke. Ada paling nggak lima hal yang perlu dikemukakan, yaitu sourcing adalah kata yang punya makna beragam. Ya, cukup luas ya pengertiannya, digunakan ya dalam beberapa situasi. Ya. Kemudian, namun ada makna yang umum pada sourcing, yaitu bahwa sourcing itu mengandung pengertian berhentinya sementara suatu proses atau kegiatan atau aktivitas. Discourse, dihentikan sementara, sampai kemudian nanti diselesaikan. Itulah ide sourcing, intinya. Oke. Nah, tentunya pelaksanaan sourcing ada batas waktunya. Tidak bisa dengan ini diskors tanpa batas, itu tidak profesional itu. Tidak ada begitu ya. Oke. Jadi pelaksanaan sourcing ada batas waktunya untuk kembali berlanjutnya proses kegiatan atau aktivitas sampai selesai. Oke, itu sourcing. Angka 4 di sini. Nah, sourcing dapat terjadi dalam hubungan kerja. Nah, tadi kalau dalam hubungan kerja itu dua kemungkinan. Karena terkait dengan proses PHK, sampai ada putusan PHK yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau juga karena pelanggaran pekerja di sini. Oke. Jadi pada angka 4, sourcing dapat terjadi dalam hubungan kerja, bisa terjadi dalam rapat, rapatnya diskors dulu, atau dalam satu pertemuan, atau dalam satu forum diskusi, atau bahkan dalam sidang pengadilan, atau mungkin dalam perundingan, negosiasi, atau mediasi itu bisa diskors. Semuanya itu. Tapi tentunya harus diselesaikan pada batas waktunya, sehingga selesai, begitu ya, tuntas. Nah, dalam hubungan kerja, pengusaha ini, ya, pengusaha mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan sourcing. Jadi, lazimnya sourcing itu pasti dilakukan oleh pengusaha, bukan pekerja melakukan sourcing. Ya tidak salah sih, tapi tidak lazim dan memang tidak buat apa, tidak ada hubungannya. Jadi memang sourcing itu datangnya dari pengusaha yang menghendaki hubungan kerja itu dihentikan sementara. Penyebabnya bisa dua macam tadi ya, diulangi lagi, karena menunggu proses PHK sampai PHK itu tuntas, putusannya begitu ya. Kemudian atau karena mengandung satu hukuman atas pelanggaran pekerja. Baik, cukup jelas ya. Oke.
kita lanjutkan. Nah, eh, skorsing yang diatur dalam undang-undang, ya, itu dalam hal ini adalah kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di mana pasal 157A dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang outsourcing. Ada 3 ayat di sini, di sebelah kiri itu ya. Oke. Pasal 157A. Selama penyelesaian perselisihan hubungan sosial, pengusaha dan pekerja buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. Iyalah, lazimnya seperti itu. Jadi tidak otomatis kalau PHK harus forcing, tidak. Mayoritas tetap bahwa PHK itu diproses seperti biasa dan upah baru dihentikan ketika memang sudah putusan oleh perusahaan di PHK, katakanlah begitu. Oke. Nah, ayat yang kedua, dalam hubungan kerja yang tadi misalnya terjadi PHK, dan PHK itu perlu proses, gitu ya, kecuali kalau PHK alasan mendesak ya. Alasan PHK alasan mendesak, sebagaimana diatur dalam PP 35 2021 pasal 52 ayat 22 dan ayat 3, itu PHK alasan mendesak tidak perlu proses dan tidak ada skorsing di situ. Oke. Nah, selain itu ya, oke. Pada ayat 2, pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing ya ketika PHK merupakan proses ya, kepada pekerja buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja. Jelas dengan tegas di ayat 2 pasal 157A Undang-Undang 6 tahun 2003 proses PHK ya. Dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja buruh. Nah, hak lainnya itu di sini yang biasa diterima seperti misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang seperti itu. Nah, bicara dengan upah di sini tegas saja. Kalau upah itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka semuanya diberikan. Tapi kalau tunjangan tidak tetap, tidak ikut ya, seperti itu. Atau upah hanya upah pokok saja, itu yang diberikan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ayat 3, pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, ya. Kewajiban ayat 1 kan tetap terus bekerja, begitu ya. Karena diskors dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan sosial sampai sesuai tingkatannya. Jadi kalau di proses hubungan pemutusan hubungan kerja itu diskors, itu harus sampai uh, selesainya proses PPHI sampai sesuai dengan tingkatannya. Yang dimaksud dengan tingkatannya ya tingkatan mulai dari perundingan bipartit, kemudian berlangsung ke mediasi, berlangsung ke pengadilan umum sosial, dan dapat juga berlangsung ke Mahkamah Agung, kasasi. Tapi yang dapat berlanjut ke sana hanya perselisihan jenis hak dan perselisihan jenis PHK. Hanya 2 macam itu. Oke. Itu yang dimaksud dengan tingkatan. Karena bisa saja perselisihan itu selesai di mediasi. Jadi sudah dalam skorsing, tapi selesai di mediasi ternyata. Ya selesai pula di situ skorsingnya. Diselesaikan berdasarkan pada apapun yang disepakati dalam risalah mediasi itu. Ya, oke, baik. Nah, jadi itu suatu skorsing didasarkan atas peraturan perundangan atau undang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang proses PPHI, ya ini pada slide ini, gitu kan. Dimulai dari perundingan bipartit, negosiasi, kemudian berlanjut mediasi. Kalau mediasi tidak mencapai kesepakatan, ya apa boleh buat? Harus kalau memang mau diselesaikan tuntas, ya ke PHI. Dan PHI juga bisa naik lagi ke Mahkamah Konstitusi, tapi khusus di situ hanya tentang PHK, apa itu PHK yang karena hak, dan uh, yang bisa naik ke kasasi adalah perselisihan hak dan perselisihan PHK. Oke. Jadi kalau perselisihan lainnya stop sampai di pengadilan sosial. Tapi kalau kasusnya itu atau perselisihan itu adalah tentang perselisihan hak atau perselisihan PHK, itu bisa lanjut ke kasasi ke Mahkamah Agung. Oke. Nah, oke. Sekarang kira-kira berapa lama ini ya? Oke ya, proses ini. Nah, di sebelah kiri adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi ya, pasal 157A, dan sebelah kanan itu adalah proses yang tadi barusan. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, pada proses ini ya, di bagian sebelah kanan itu eh, perundingan bipartit di sini paling lama 30 HK. HK itu hari kerja. Oke.
Nah, mediasi pun kalau berlanjut ke situ juga paling lama 30 hari kerja, di PHI paling lama 50 hari kerja. Pada prakteknya, ini kan ketentuan undang-undang ya, sebelah kanan itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pada prakteknya eh, itu tidak ada lah. Kalaupun toh ada hitungan satu atau dua. Perundingan negosiasi yang lamanya 30 hari kerja. Juga mediasi yang lamanya 30 hari kerja. Ya boleh juga kalau begitu, tapi sangat jarang. Bisa dikatakan ya satu dua saja lah. Nah, jadi di sini ini paling lama gitu ya. Jadi kalau paling lama memang sampai dengan pengadilan negosial, di mana PHI paling lama 50 hari kerja, 30 tambah 30 tambah 50 itu 110 hari kerja, ya paling lama 3 bulan. Ya, paling lama 3 bulan. Itu sudah diputus oleh PHI sampai di PHI. Oke. Nah, tetapi kalau kemudian salah satu pihak atau para pihak tidak menerima atau menolak putusan PHI, ya bisa saja eh, kasus ini dinaikkan ke kasasi, tapi ini hanya terbatas pada persisian hak dan persisian PHK. Bisa ke Mahkamah Agung. Jadi kalau memang sampai ke Mahkamah Agung ya bisa total ya semuanya bisa 8 bulan, 9 bulan, ya paling lama juga 12 bulan. Ya lama, lama juga. Nah, selama itu pula itu masa skos. Nah, dikaitkan dengan tetap membayar upah dan sebagainya ya selama itu. Selama skors itu sebelum ada, kalau sampai ke Mahkamah Agung, ya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Atau dalam bahasa Belanda adalah inkrah van gewiste. Gitu. Oke. Inilah proses ya terkait dengan scourging bagi pekerja. Oke. Nah, ya di sini kemudian oke, pada slide ini muncul di sebelah kiri masih tetap pasal 157A Undang-Undang 6 tahun 2023. Nah, di sebelah kanan itu ada aturan hukum juga yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu berupa surat edaran. Jadi surat edaran Mahkamah Agung nomor 03 garis miring BUA titik 6 garis miring HS garis miring SP garis miring 12 garis miring 2015 pada huruf B angka 1 huruf F. Nah, semuanya ini daripada panjangan sering disingkat SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung 3 tahun 2015. Singkat saja ya. Oke. Nah, pada SEMA 3 tahun 2015, itu intinya mengatur bahwa pengusaha membayar upah proses hanya selama 6 bulan saja. Kelebihan waktu dalam proses PHI, penyelesaian krusial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak bila ternyata penyelesaiannya lewat dari 6 bulan. Ya memang kemungkinan besar juga kalau sampai ke kasasi memang bisa lebih dari 6 bulan. 6 sampai 9, mungkin sampai 12 bulan. Nah, itu selebihnya 6 bulan itu tanggung jawab masing-masing. Nah, di sini terjadi pertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya pada ayat 3. Ayat 3 kan di sini dikatakan selesainya proses penyelesaian perselisihan krusial. Nah, berarti ini ditunggu kalau kasus itu lanjut sampai kasasi, yang katakan bisa 12 bulan, itu berarti perusahaan wajib membayar upah dan selama diterima itu ya selama 12 bulan. Itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 pasal 197A ayat 3 sampai tuntas. Tapi di sisi lain, SEMA 3 tahun 2012 mengatur hanya sebatas 6 bulan. Nah, gitu kan. Coba direnungkan sebentar, cukup jelas ya. Di sini jadi ada pertentangan tentang berapa banyak, ya, berapa lamanya upah yang sebagai biasa yang diterima itu dibayarkan dalam masa skorsing. Undang-Undang 6 tahun 2003 pasal 157 ayat 3 tadi sudah jelas bahwa kalau memang kasus ini sampai ke kasasi, ya sampai ada putusan kasasi yang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, gitu kan. Dan itu bisa 9 bulan, 12 bulan, gitu kan. Tapi di sisi kanan sudah dipotong oleh SEMA 3 2012 hanya sebatas 6 bulan saja. Selebihnya di sini dibunyikan bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak. Ya, gitu. Oke, ya seperti itu ya. Oke.
Nah, oke. Nah, pertentangan ya. Ya tentunya kalau seperti ini yang dipilih oleh pengusaha ya SEMA 3 2015 kan. Tutup mata aja, pokoknya 6 bulan. 6 bulan saya diskors. Habisnya 6 bulan stop. Nah, di sini ada masalah hukum sebetulnya ya. Karena secara hukum, karena belum ada putusan kasasi, ini belum belum putus hubungan kerja kan? Iya nggak? Nah, iya dong. Jadi masuk hubungan kerja. Suatu perkara yang sampai ke kasasi tentunya mempunyai kekuatan hukum tetap setelah ada putusan Mahkamah Agung yang final itu itu kan. Lah ini sudah di MA tapi belum diputus oleh MA. Hubungan kerja belum putus. Kalau ikut SEMA ya berarti ada periode yang tidak dibayar upahnya. Wow. Ini ini menyalahi hukum juga, menyalahi undang-undang karena pekerja melakukan sourcing tapi ada bagian yang belum dibayarkan upahnya. Nah, gimana nih? Ini adalah perbedaan antara dua lembaga negara yang tinggi, yaitu antara ketentuan dalam Mahkamah Konstitusi, karena ini sebelah kiri ini dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini ya. Uh, di sini makanya adalah yang menjadi permasalahan seperti itu ya. Oke, ya, oke kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah itu saja sudah cukup jelas mengenai eh, pengaturan sponsing terkait dengan apa terkait dengan PHK dan sekarang ini ini lebih mudah, ini lebih sederhana. Sponsing yang dilakukan yang terkait dengan pelanggaran pekerja dalam peraturan perusahaan dalam perusahaan yang eh, tidak ada kaitannya dengan PHK. Ya bisa saja misalnya pada PT ABCD lah, pada pasal 37 ya, sanksi skorsing. Bisa dicantumkan seperti itu. Karena perusahaan bebas mengisi apapun dalam peraturan perusahaan atau PKB sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, oke. Nah, di sini bisa kita lihat, ya bisa dibaca, perusahaan dapat melakukan skorsing terhadap pekerja yang melakukan perbuatan pelanggaran dan seterusnya. Ya, intinya di situ perusahaan dapat memberikan surat peringatan. Oke, namun perusahaan tidak melakukan PHK. Jadi melakukan pelanggaran, ya katakanlah berat atau tidak berat, intinya tidak melakukan PHK lah, masih ada hubungan kerja. Nah, di sini skorsing ini mungkin untuk pemeriksaan, untuk pertimbangan dan sebagainya, itu bisa juga perusahaan juga pada persamaan selain melakukan skorsing juga memberikan surat peringatan ketiga dan terakhir. Bisa juga begitu. Nah, skorsing di sini diatur dalam di PT ABCD ini, PP-nya peraturan perusahaannya, skorsing dilaksanakan paling lama 2 bulan misalnya. Ya boleh juga 6 bulan atau berapa, ya tergantung. Oke, jadi ada kebebasan di sini. Jadi intinya bahwa di sebelah kanan ya penjelasannya, skorsing ini tidak terkait dengan proses PHK. Skorsing diatur dalam PP, peraturan perusahaan. Perusahaan melakukan skorsing kepada pekerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan. Yang Pak, skorsing sebagai hukuman atau tindakan pengusaha atas pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Ya hukuman ya tidak tepat sih, karena masih tetap menerima upah selama skorsing ya. Nah, peraturan perusahaan disahkan dengan tanda tangan pejabat instansi penanggulangan. Berarti peraturan perusahaan ini sah apapun yang ada di dalamnya, maka semuanya apa yang ada dalam PP itu harus dilaksanakan, merupakan hak dan kewajiban baik pengusaha maupun pekerja. Kemudian di angka 6, isi peraturan perusahaan memang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Begitu. Oke, ini jenis yang kedua. Jadi demikianlah ya, ada skorsing dua macam tadi, intinya adalah skorsing yang terkait dengan terjadinya suatu proses PHK atau skorsing yang merupakan hukuman atau tindakan perusahaan ketika pekerja melakukan pelanggaran. Oke, baik sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Seperti biasa pesan saya, share video ini, bagikan video ini kepada teman-teman lainnya supaya teman-teman juga bisa kebagian pengetahuan. Oke, ya menyebarluaskan pengetahuan baik-baik saja. Ya, oke. Baik, sampai di sini kita ketemu lagi pada video berikutnya yang tidak kalah serunya dan mantapnya. Oke, oke. Salam sukses, salam sehat selalu. Oke ya, oke. Sampai di sini kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya.
Ya, ya.